Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk anak-anak kelas 8. Selamat bertemu kembali dengan materi informatika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yang berjudul berpikir komputasi atau computational thinking. Nah, kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah computational thinking untuk persoalan komputasi yang lebih kompleks dari sebelumnya. Kemudian, menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung jejaring, pola, dan algoritmik. Nah, tujuan dari materi ini diharapkan nanti anak-anak mengetahui skill dan keterampilan yang dibutuhkan di masa yang akan datang, mengenal pengertian dari berpikir komputasi atau computational thinking itu sendiri, mengenal pentingnya meningkatkan skill dan keterampilan berpikir komputasi, kemudian dapat menyelesaikan persoalan komputasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mengenal pengertian berpikir sistem atau system thinking, dan nanti di akhir anak-anak dapat menyelesaikan persoalan dengan membuat algoritma dan program sederhana. Nah, anak-anak, pada tahun 2020 telah terjadi yang dinamakan revolusi industri yang keempat. Nah, di mana seluruh industri ini akan lebih banyak menggunakan mesin ya. Nah, perkembangan teknologi informasi komunikasi yang tumbuh pesat menyebabkan manusia terhubung ke ranah digital di dunia global ini. Nah, perkembangan ke ranah digital ini akan mengubah cara hidup dan cara manusia bekerja. Beberapa pekerjaan yang akan menghilang dan memunculkan profesi yang baru. Nah, yang kita rasakan saat ini adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memaksa kita untuk menggeser suatu penyajian media cetak dan elektronik ke media online. Perubahan ini memaksa para pelaku industri untuk terus berinovasi dan melihat peluang agar industri tetap berjalan. Nah, maka dari itu butuh keterampilan agar kita dapat beradaptasi di era digital ini. Nah, industri di Indonesia ini telah memasuki era digital yang keempat, ya. Dengan adanya revolusi industri yang keempat, semua transaksi dan aktivitas akan berubah ke arah digital. Nah, sektor industri pun akan mulai menggunakan media digital untuk otomatisasi jual beli. Nah, hal ini pasti menimbulkan dampak positif dan negatif di masyarakat. Ya. Nah, sisi positifnya adalah semua aktivitas dan pekerjaan akan lebih mudah dengan bantuan digital. Tetapi di sisi lain, para pekerja pun akan merasa resah apakah pekerjaan mereka akan digantikan oleh robot. Nah, revolusi industri ini seperti yang akan kalian lihat, silahkan disimak, dimulai dari revolusi industri yang pertama, ya, di mana ciri utamanya adalah teknologi uap yang dikembangkan, kemudian revolusi industri yang kedua. Nah, di sini sudah mulai terjadi perkembangan ya menggunakan tenaga listrik. Kemudian yang ketiga, revolusi industri yang ketiga. Nah, di sini sudah banyak dihasilkan penemuan baru mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Nah, saat ini kita sudah memasuki revolusi industri yang keempat dengan ciri utama adalah
Dikembangkannya teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang dalam semua sendi kehidupan manusia. Nah, di era digital ini besar kemungkinan robot pintar akan menggantikan tugas manusia di lapangan. Akan tetapi, kemampuan sosial dan kreativitas manusia jelas masih sangat dibutuhkan. Nah, untuk menghadapi perubahan ini, maka sumber daya manusia harus memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Nah, kita lanjutkan. Nah, keterampilan apa saja yang sangat diperlukan di revolusi industri yang keempat? Ada beberapa keterampilan, yaitu yang pertama, complex problem solving. Nah, ini artinya adalah memecahkan masalah yang kompleks. Nah, merupakan kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah yang kompleks, serta mengerti dan memahami tentang informasi yang berkaitan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar dapat menciptakan solusi untuk masalah tersebut. Nah, kemampuan ini biasanya digunakan dalam melakukan riset, menjalankan bisnis, dan membuat sebuah aplikasi. Nah, bagaimana cara meningkatkan kemampuan problem solving kita? Nah, yang pertama, ada berbagai cara, di antaranya satu, mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan elemen utama, yang ketiga, melihat berbagai kemungkinan sebagai solusinya, yang keempat, melakukan tindakan untuk menyelesaikan sebuah masalah, mengevaluasi keseluruhan proses dan mempelajarinya, sehingga pemecahan masalah berikutnya akan lebih efektif. Nah, kemampuan yang kedua yang dibutuhkan yaitu berpikir kritis atau critical thinking. Nah, berpikir kritis ini merupakan sebuah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang ingin diyakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, berpikir kritis juga bisa disebut sebagai berpikir dengan tujuan yang jelas, beralasan, dan berorientasi pada sasaran. Nah, kemampuan ini menjadi dasar yang harus dimiliki agar dapat melihat gambaran besar suatu persoalan dan mengetahui akar permasalahannya apa, sehingga dapat memutuskan apakah hal tersebut benar atau salah. Nah, ada 6 kemampuan dalam berpikir kritis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah regulasi diri, ya. Regulasi diri ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur cara berpikir dan mengendalikan dirinya sendiri. Yang kedua ada interpretasi, merupakan kemampuan untuk mengetahui, menjelaskan, dan memberi makna pada data atau sebuah informasi. Yang ketiga ada analisis, ini merupakan kemampuan untuk menentukan hubungan, memeriksa gagasan, mengidentifikasi argumen atau alasan, dan menganalisis argumen dari informasi yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah pendapat. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan kemampuan untuk memeriksa kebenaran dari informasi yang digunakan dalam mengungkapkan suatu pemikiran atau pendapat. Kemudian ada inferensi, merupakan kemampuan untuk menentukan dan mendapatkan bagian yang dibutuhkan untuk menarik suatu kesimpulan yang logis. Yang terakhir ada eksplanasi. Nah, ini merupakan kemampuan untuk memberikan penjelasan,
atau menunjukkan hasil pemikiran yang berdasarkan pada bukti dan metodologi yang benar. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan, yaitu kreativitas atau creativity. Nah, kreativitas ini merupakan kemampuan untuk terus berinovasi, menemukan sesuatu yang unik serta bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Jadi, kita dituntut untuk lebih kreatif di masa revolusi industri yang keempat ini ya. Nah, kreatif ini juga bisa diartikan sebagai mengembangkan suatu hal yang sudah ada sehingga menjadi lebih kreatif. Nah, di era ini sudah mulai bermunculan robot hasil teknologi komputer ya. Meskipun robot dapat membantu manusia agar lebih cepat, tetapi robot belum tentu dapat berpikir kritis dan kreatif seperti manusia. Nah, anak-anak, bagaimana sih cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sebuah kreativitas? Yang pertama, curiosity. Jadi, ini merupakan karakter ingin tahu. Jadi, kita harus mengembangkan karakter ingin tahu, yaitu keinginan untuk mau belajar terus-menerus. Yang kedua, openness. Mengembangkan karakter keterbukaan, openness ya, terbuka dalam pikiran dan hati. Kemudian risk atau resiko, jadi kita harus berani menghadapi sebuah resiko yang ada. Yang keempat, enthusiasm, yaitu mengembangkan karakter yang antusias, jadi selalu semangat dan selalu melihat tantangan. Jadi diharapkan kita bisa mengembangkan 4 kreativitas ini ya, yaitu keingintahuan, keterbukaan, berani menerima risiko, dan selalu semangat. Nah, yang kedua yaitu berpikir sistem atau system thinking ya. Keterampilan yang harus dimiliki oleh manusia agar tidak tergantikan oleh robot adalah keterampilan dalam memecahkan masalah yang kompleks. Beberapa persoalan besar saling terkait satu sama lain dan tidak bisa mengandalkan pada satu bidang keahlian saja. Jadi, kita harus dapat mengubahnya dari akar permasalahan sehingga kita dapat menentukan langkah-langkah yang nyata dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dengan berpikir sistem atau system thinking, ini kita nanti diminta untuk memandang sebuah masalah secara menyeluruh di mana elemen di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain. Jadi berpikir sistem ini tidak menguraikan masalah menjadi lebih sederhana, tetapi melihat dari jauh sehingga keterkaitan masalah antar elemen dapat terlihat. Nah, sebuah sistem akan bekerja jika seluruh komponennya terletak dan terhubung pada tempatnya. Ada beberapa faktor yang harus dimiliki agar dapat berpikir sistem, yaitu diantaranya sebagai berikut. Menghargai cara pandang yang berbeda, mampu melihat pada komponen yang saling tergantung, dapat memperkirakan suatu permasalahan pada setiap komponen, fokus pada komponen yang membangun sistem, kemudian tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, dapat menggunakan bahasa pola dasar
dan analogi untuk mengantisipasi sebuah perusahaan. Nah, berikut ini adalah representatif seseorang yang telah berpikir sistem ya. Yang pertama adalah time series data atau data dalam urutan waktu, mengamati sistem pada waktu-waktu tertentu. Data ini adalah data perilaku real ya, nyata sistem yang terjadi pada saat tertentu. Misalnya, tinggi air di suatu sungai ketika banjir pada saat tertentu. Ini adalah cara yang paling sederhana untuk mengamati sistem. Ya, yang kedua, reference mode diagram. Diagram modus referensi. Jadi ini menggambarkan komponen kunci yang saling berhubungan pada jangka waktu tertentu. Jadi diagram ini itu didasarkan pada rentang waktu yang cukup untuk melihat struktur yang membentuk sebuah perilaku. Kemudian yang ketiga adalah struktural diagram, diagram struktur. Jadi ini adalah jaringan hubungan sebab akibat. Ini menentukan perilaku sistem ya. Nah, cara berpikir sistem dapat digunakan untuk menyelesaikan banyak permasalahan seperti analisis bisnis, kesehatan, komputasi, manufaktur, pembangunan, dan epidemiologi. Nah, cara berpikir sistem ini menggunakan simulasi komputer, diagram grafik untuk memodelkan, mengilustrasikan, dan memprediksikan perilaku sistem. Nah, mungkin ini dulu dari Ibu. Ada beberapa materi yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah tadi perubahan digital ya. Dari revolusi industri yang pertama sampai dengan keempat. Kemudian yang terakhir adalah tentang berpikir sistem. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang berpikir komputasi atau computational thinking itu sendiri ya. Jadi nanti kita akan belajar beberapa tahapan dalam berpikir komputasi. Nah, ini dulu. Kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Tetap di rumah. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.